Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Bayangin ini dulu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak emosi kamu tuh kayak roller coaster, naik turun gara-gara kelakuan orang lain? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang powerful banget. Emotional detachment alias seni untuk lepas secara emosional. Tapi jangan salah paham ya. Ini bukan berarti kamu jadi orang yang nggak peduli sama sekali. Tapi lebih ke gimana caranya supaya kamu tetap tenang dan nggak kebawa arus sama situasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Kebayang nggak betapa damainya hidup kayak gitu? Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita bahas dulu apa sih emotional detachment itu. Intinya, ini tuh kemampuan buat mundur sebentar, nggak merasa harus selalu ngontrol atau kebawa perasaan sama apa yang terjadi di luar sana. Entah itu soal hubungan, kerjaan, atau masalah hidup lainnya. Dengan belajar detachment, kamu jadi bisa melihat semuanya lebih jernih dan tetap tenang, tanpa drama. Emosi itu wajar kok, penting malah. Tapi nggak harus selalu jadi penguasa hidup kita kan? Setuju nggak? Yang seru dari emotional detachment ini, kamu tetap bisa peduli sama orang atau situasi, tapi dengan batasan yang sehat. Jadi, kamu nggak akan gampang kehabisan energi emosional cuma gara-gara ngurusin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kamu. Kebayang nggak? Punya pola pikir kayak gini bikin kamu merasa lebih kuat, damai, dan nggak gampang goyah? Ini bukan soal cuek, tapi lebih ke menemukan keseimbangan. Kamu peduli, tapi nggak habis-habisan sampai lupa sama diri sendiri. Nah, kalau kamu ngerasa hidup kamu butuh lebih banyak kedamaian dan pengendalian diri, kamu wajib banget dengerin sampai habis. Di video ini, kita bakal bahas langkah-langkah untuk mencapai emotional detachment dan gimana mindset ini bisa benar-benar mengubah hidup kamu. Siap? Let's break it down, guys. Langkah pertama buat belajar emotional detachment adalah paham kalau kebanyakan orang itu sering banget memproyeksikan rasa takut, kekhawatiran, atau masalah mereka ke orang lain, termasuk ke kamu. Iya, sesimpel itu. Cara orang memperlakukan kamu seringkali nggak ada hubungannya sama siapa kamu sebenarnya, tapi lebih ke apa yang lagi mereka hadapi di dalam diri mereka sendiri. Kadang, mereka nggak sadar kok mereka ngelakuin ini, tapi dampaknya tetap terasa, kan? Nah, contoh simpelnya gini, misal ada orang yang suka banget ngomentarin pilihan kamu atau bikin kamu merasa nggak percaya diri. Seringkali, itu sebenarnya bukan tentang kamu. Bisa jadi, mereka sendiri lagi insecure atau takut nggak cukup baik, dan ngelihat kamu yang kelihatan percaya diri malah bikin mereka makin nggak nyaman. Jadi, alih-alih ngambil itu secara personal, coba deh lihat dari perspektif ini. Itu masalah mereka, bukan kamu. Pas kamu sadar hal ini, kamu jadi lebih gampang buat nggak kebawa arus emosi mereka. Kamu nggak perlu ikut-ikutan masuk ke perang batin yang sebenarnya mereka ciptain sendiri. Ini kayak ngelepas beban yang nggak perlu kamu pikul. Biar gampang diingat, coba pakai mantra ini. Badai mereka, bukan badai aku. Mantra ini ngebantu kamu buat tetap tenang, nggak reaktif, dan nggak merasa terpengaruh sama penilaian orang yang sebenarnya nggak relevan sama hidup kamu. Pola pikir ini bisa ngubah banyak hal dalam hidup kamu. Kamu jadi nggak gampang baper, nggak gampang mempertanyakan diri sendiri, dan yang paling penting, kamu belajar kalau nilai diri kamu nggak pernah tergantung dari omongan atau pandangan orang lain. Jadi, mulai sekarang, kalau ada yang ngelemparin energi negatif ke kamu, ingat aja, itu bukan tentang kamu, itu tentang mereka. Tetap fokus sama diri sendiri, dan jangan kasih ruang buat drama yang nggak perlu. Langkah kedua buat belajar emotional detachment adalah turunin ekspektasi kamu ke orang lain dan naikin standar kamu sendiri. Ini kunci penting banget, karena seringkali drama emosional yang kita rasain tuh muncul gara-gara kita terlalu banyak berharap sama orang lain, tapi lupa buat fokus sama pengembangan diri kita sendiri. Kebayangkan, kalau kamu terus-terusan berharap orang lain bakal sesuai dengan ekspektasi kamu, yang ada malah capek sendiri. Tapi, kalau kamu lebih banyak fokus ke diri kamu dan apa yang bisa kamu kontrol, semuanya bakal lebih ringan. Coba pikirin gini, kadang kita tuh nuntut banget orang lain buat nggak ngecewain atau buat selalu ada di standar tertentu. Karena kita sendiri kurang percaya sama kemampuan kita buat handle situasi kalau mereka gagal memenuhi ekspektasi itu. Misalnya, kamu mungkin berharap banget orang nggak akan ngehianatin kepercayaan kamu. Tapi, kalau kamu belajar lebih percaya diri sama kemampuan kamu sendiri buat bangkit dari pengkhianatan atau masalah, rasa takut itu jadi nggak terlalu besar lagi. Kamu bakal lebih siap menerima kenyataan
kalau nggak semua orang bisa memenuhi harapan kamu. Nah, kalau kamu turunin ekspektasi ke orang lain dan fokus naikin standar kamu sendiri, kamu jadi lebih jarang kecewa. Kenapa? Karena kamu ngerti kalau orang lain juga punya kelemahan dan ketakutan mereka sendiri. Mereka nggak selalu bakal bertindak sesuai dengan apa yang kamu mau, dan itu nggak apa-apa. Fokus ke hal yang bisa kamu kontrol, tindakan dan mindset kamu sendiri. Dengan gitu, kamu nggak gampang reaktif dan lebih stabil secara emosional saat sesuatu nggak berjalan sesuai rencana. Intinya, kalau kamu paham siklus ekspektasi ini, kamu bakal sadar kalau masalahnya seringkali ada di diri kita sendiri. Kita kurang percaya diri atau terlalu ngandelin orang lain buat bikin hidup kita sempurna. Padahal, kalau kita mulai fokus ke apa yang bisa kita lakuin sendiri, kita nggak akan terlalu terpengaruh sama apa yang orang lain lakukan. Jadi, yuk mulai sekarang belajar buat lebih percaya diri, lebih fokus ke diri sendiri, dan nggak terlalu banyak berharap sama orang lain. Peace of mind-nya bakal langsung kerasa. Langkah ketiga buat belajar emotional detachment adalah pakai strategi, bukan sekadar emosi. Orang yang udah jago banget di hal ini biasanya punya cara hidup yang lebih terarah, nggak asal jalan atau impulsif. Mereka punya aturan main sendiri yang ngebantu mereka bikin keputusan dengan lebih bijak dan penuh tujuan. Dengan pakai strategi, kamu menciptakan jarak emosional antara diri kamu dan hasil akhirnya. Jadi, kamu nggak gampang kebawa suasana atau drama sesaat. Bayangin kayak main catur, kamu mikir beberapa langkah ke depan, bukan cuma asal gerak karena panik. Misalnya nih, kalau ada orang yang bikin kamu kesal, jangan langsung ngegas atau ribut. Coba tarik napas dulu, mundur sebentar, dan pikirin gambar besarnya. Apa sih langkah terbaik yang sesuai sama tujuan jangka panjang kamu? Apakah konfrontasi langsung itu bakal membantu atau malah bikin masalah makin panjang? Dengan pendekatan kayak gini, kamu bisa menghindari konflik yang nggak perlu dan fokus ke apa yang benar-benar penting buat hidup kamu. Strategi ini bikin kamu lebih tenang dan nggak gampang terjebak di pusaran emosi orang lain. Langkah keempat, lihat gambaran besar. Kadang, kita terlalu fokus sama satu momen buruk atau kejadian nggak enak sampai lupa kalau hidup itu kayak puzzle besar. Satu potongan kecil nggak akan pernah menentukan segalanya. Entah itu soal putus cinta, ditolak kerja, atau gagal di sesuatu, semua itu cuma satu bagian kecil dari perjalanan hidup kamu. Kalau kamu bisa mundur sejenak dan lihat semuanya dari sudut pandang yang lebih luas, emosi berat itu perlahan bakal terasa lebih ringan. Contohnya, kalau tujuan kamu adalah bangun karir yang sukses, kamu harus paham kalau sukses itu nggak ditentukan sama satu pekerjaan, promosi, atau kesempatan aja. Hidup kamu adalah kumpulan langkah-langkah kecil yang saling terhubung. Dengan ngelihat ke depan sebagai peta besar penuh kemungkinan, kamu nggak akan gampang stres kalau ada satu hal yang nggak sesuai harapan. Yang penting, kamu tetap jadi pusat dari cerita kamu sendiri, kuat, fleksibel, dan nggak gampang terganggu sama hal-hal kecil. Kalau kamu fokus ke visi besar, masalah kecil nggak akan bikin kamu goyah. Karena kamu tahu, semuanya cuma bagian dari cerita besar perjalanan hidup kamu menuju pertumbuhan dan transformasi. Langkah kelima buat belajar emotional detachment adalah berhenti maksa hubungan atau koneksi yang nggak natural. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak harus jadi versi tertentu dari diri kamu biar diterima orang lain? Itu tuh bentuk keterikatan emosional yang sering muncul karena rasa takut. Takut ditolak, takut nggak cukup baik. Tapi, kalau kamu terus-terusan mencoba masuk ke dunia orang lain, lama-lama, kamu malah kehilangan keaslian diri kamu sendiri. Dengan belajar detachment, kamu bisa mulai ninggalin ketakutan itu dan benar-benar embrace diri kamu apa adanya. Ketika kamu nggak lagi ngerasa perlu maksa obrolan, hubungan, atau pengakuan dari orang lain, kamu bakal lebih bebas. Kamu ngerti kalau orang yang tepat, yang benar-benar nyambung sama kamu, bakal datang ke hidup kamu dengan sendirinya. Ini bukan soal kamu mencoba cocok-cocokan diri ke dunia orang lain, tapi soal bikin dunia kamu sendiri. Kalau aku suka sama energi kamu, ya aku bakal engage. Kalau enggak, aku nggak bakal maksain diri buat pura-pura nyaman. Simple. Dengan cara ini, kamu berhenti nyari validasi dari luar dan fokus buat tetap jadi diri sendiri, yang jauh lebih penting. Jadi gini bre, selama ini gue belajar kalau jadi diri sendiri itu bukan cuma soal percaya diri, tapi juga soal menghargai diri sendiri. Gue tetap punya standar tinggi bagaimana agar orang memperlakukan gue.
Tapi gua nggak lagi berharap semua orang bakal memenuhi standar itu. Kalau ada yang cocok, gua anggap itu tanda kalau gua ketemu sama orang yang sejalan sama nilai-nilai gua. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu connect sama orang yang beneran ngerti apa artinya jadi autentik. Karena jujur aja, kamu nggak bisa ngontrol orang lain atau situasi. Yang bisa kamu kontrol cuma tindakan kamu, pola pikir kamu, dan cara kamu merespon. Dan ya, realitanya, orang yang beneran suka sama kamu apa adanya itu jarang banget. Mungkin cuma 1 dari 100 atau bahkan lebih sedikit. Tapi nggak apa-apa, karena makin sedikit jumlahnya, makin berharga koneksi itu. Dengan embrace detachment, kamu bakal berhenti maksa hubungan atau keadaan buat sesuai ekspektasi kamu. Kamu bakal ngerti kalau ada hal-hal yang emang di luar kendali kamu, dan itu bukan masalah, itu justru melegakan. Orang yang tepat, momen yang pas, dan kesempatan yang terbaik bakal datang sendiri kalau kamu biarin semuanya mengalir secara natural. Langkah ke-6 buat belajar emotional detachment adalah pelan-pelan menjauh dari hal-hal negatif tanpa perlu drama. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakuin buat jaga kesehatan mental kamu adalah mundur dengan tenang, tanpa ribut-ribut atau konfrontasi. Negativitas itu sesuatu yang bakal selalu ada di sekitar kita, tapi yang penting adalah gimana kita bereaksi. Nggak semua energi buruk perlu dilawan. Kadang yang perlu kamu lakuin cuma satu, mundur perlahan. Coba deh perhatiin, seringkali orang yang nyebarin energi negatif itu sebenarnya lagi bergulat sama masalah mereka sendiri. Misalnya, ada teman yang terus-terusan ngekritik kamu atau nyebar aura negatif di sekitar kamu. Itu mungkin bukan soal kamu sama sekali. Bisa jadi, mereka lagi ngadepin ketakutan, rasa nggak cukup, atau isu-isu yang belum selesai di dalam diri mereka. Jadi, daripada kamu buang energi buat ngeladenin atau berantem, lebih baik pelan-pelan aja kamu keluar dari lingkaran itu. Mundur dengan tenang bukan berarti kamu harus bikin pengumuman besar-besaran kayak, Hayati, aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Nggak usah segitunya. Cukup kurangi frekuensi ngobrol, stop berbagi cerita personal, atau turunin tingkat keterlibatan emosional kamu. Intinya, kamu lagi nyelamatin diri kamu sendiri tanpa harus bikin drama atau nyakitin orang lain. Ini soal fokusin energi kamu ke hal-hal yang bikin kamu tumbuh, bukan yang malah bikin kamu stuck di situ-situ aja. Pada akhirnya, langkah ini tuh bukan soal motong hubungan secara tiba-tiba, tapi lebih ke menciptakan ruang buat pertumbuhan kamu sendiri. Dengan mundur pelan-pelan dari hal-hal yang bikin capek mental, kamu bakal ngerasa lebih bebas secara emosional. Dan kalau kamu udah bisa ngelepas koneksi yang nggak sehat, kamu bakal lebih gampang ngebangun hubungan baru yang lebih suportif dan positif. Ingat, kamu nggak perlu bawa beban masalah orang lain ke bahu kamu. Fokus sama jalan kamu sendiri, dan biarin mereka menyelesaikan urusan mereka dengan caranya sendiri. Langkah ke-7 buat belajar emotional detachment adalah fokus ke pengembangan diri. Pada dasarnya, ini tentang menyadari bahwa proyek terbesar dalam hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Semakin banyak kamu investasi waktu dan energi buat tumbuh jadi versi terbaik diri kamu, semakin kamu nggak butuh validasi dari orang lain buat ngerasa berharga. Bayangin aja, kamu itu kayak karya seni hidup. Kamu yang jadi artisnya, kamu juga yang jadi mahakaryanya. Setiap pengalaman, setiap pelajaran, semuanya bikin kamu terus berevolusi jadi lebih baik. Coba pikir, kalau kamu jadikan pengembangan diri sebagai prioritas utama, kamu otomatis berhenti ngarepin validasi dari luar. Entah itu dari pasangan, atasan, atau bahkan standar masyarakat. Kamu mulai sadar kalau semua itu nggak relevan. Fokusnya pindah ke diri kamu. Belajar skill baru, ngejar passion yang bikin kamu semangat, atau bahkan ngejaga kesehatan fisik dan mental kamu. Semua hal ini bukan cuma bikin kamu lebih percaya diri, tapi juga jadi fondasi yang nggak bakal gampang goyah sama opini orang lain. Yang keren banget dari proses ini adalah, ketika kamu fokus sama pengembangan diri, kamu jadi kayak magnet buat hal-hal positif. Orang-orang bakal ngerasa tertarik sama energi kamu, karena ada kekuatan diam-diam di balik seseorang yang terus tumbuh dan berinvestasi buat jadi lebih baik. Semakin kamu evolve, semakin kamu connect sama tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Dan yang paling ajaib, orang-orang dan kesempatan yang tepat bakal datang sendiri, karena mereka tertarik sama keaslian kamu. Intinya, detachment itu bukan berarti kamu menarik diri dari orang lain, tapi lebih ke ngelepasin kebutuhan buat diakui orang lain. Kamu belajar buat berdiri tegak di atas rasa percaya diri yang datang dari diri sendiri.
Kamu sadar kalau persetujuan paling penting dan paling abadi itu datang dari dalam diri kamu. Jadi, semakin kamu fokus ke diri sendiri, semakin banyak juga yang bisa kamu kasih ke dunia. Dan pada akhirnya, kamu nggak cuma jadi versi terbaik dari diri kamu, tapi juga jadi inspirasi buat orang lain. Langkah ke-8 buat belajar emotional detachment adalah menyembuhkan gaya keterikatan, attachment style, kamu. Banyak dari kita yang nggak sadar, pola kita dalam hubungan itu sering banget dipengaruhi sama kebutuhan masa kecil yang nggak terpenuhi. Misalnya, rasa butuh cinta, rasa aman, atau dukungan emosional yang konsisten. Kalau kamu sering ngerasa cemas, terlalu bergantung, atau selalu cari-cari kepastian di hubungan, itu biasanya berasal dari luka masa lalu. Kamu mungkin ngarep validasi atau takut ditinggalkan, yang akhirnya bikin hubungan jadi nggak sehat karena terlalu bergantung sama orang lain buat ngerasa berharga. Nah, langkah pertama buat sembuh adalah sadar sama pola ini. Penting banget buat ngadepin proses penyembuhan ini dengan rasa kasih ke diri sendiri dan kesadaran penuh. Kamu bisa mulai dari terapi, refleksi diri, atau latihan mindfulness buat ngupas lapisan-lapisan masalah ini dan nemuin akarnya. Ingat, masa lalu kamu itu nggak harus jadi peta buat masa kini. Sembuhin gaya keterikatan ini nggak bakal instan, tapi dengan usaha terus-menerus, kamu bisa perlahan berubah dari yang tadinya bergantung secara emosional, jadi lebih mandiri dan stabil secara emosional. Semakin kamu sembuh dan bangun kestabilan internal, makin gampang buat lepas dari kebutuhan validasi eksternal. Kamu mulai punya fondasi kuat di dalam diri sendiri, di mana rasa berharga kamu nggak lagi bergantung pada perilaku atau persetujuan orang lain. Bukannya selalu butuh kepastian atau takut ditolak, kamu malah mulai percaya sama diri sendiri. Dan ini bikin kamu lebih tenang dan aman dalam hubungan atau interaksi dengan siapapun. Akhirnya, kamu sadar kalau kamu adalah jangkar buat diri kamu sendiri. Kamu nggak lagi merasa hanyut atau bergantung sama tindakan atau kata-kata orang lain. Sebaliknya, kamu bangun kestabilan internal yang bikin kamu bisa menghadapi naik turunnya hidup dan hubungan dengan kepala tegak. Kedamaian itu nggak datang dari luar, tapi dari pemahaman mendalam kalau kamu udah lengkap dan layak, serta mampu ngadepin tantangan hidup dengan cara kamu sendiri. Kekuatan ini bikin kamu bisa lepas dari hasil eksternal, bukan karena nggak peduli, tapi karena kamu udah belajar percaya sama kemampuan diri kamu buat tetap stabil, apapun yang terjadi di sekitar. Nah, las nih. Oke, jadi gini. Langkah terakhir buat ngembangin detachment yang sehat itu adalah punya grand vision alias gambaran besar buat hidup kamu. Kalau kamu punya visi yang jelas, yang lebih gede dari sekadar hubungan sama seseorang atau drama kecil sehari-hari, hidup jadi lebih terarah. Visi itu kayak kompas yang bantu kamu tetap fokus ke tujuan, nggak gampang ke distract sama konflik kecil atau hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau ada masalah atau rintangan, kamu jadi lebih gampang buat nge-skip karena kamu tahu itu cuma bagian kecil dari perjalanan besar kamu. Nah, visi ini harusnya lebih luas dari sekadar fokus ke satu orang, hubungan, atau situasi spesifik. Misalnya, kalau impian kamu adalah keliling dunia, bayangin tempat-tempat keren yang pengen kamu datengin, budaya yang pengen kamu pelajari, dan perkembangan diri yang bakal kamu dapat. Tapi, jangan terlalu nge-link visi itu sama orang tertentu. Biarkan mimpi kamu itu bebas, nggak terkekang sama ekspektasi orang lain. Visi yang luas bikin kamu lebih fleksibel, dan nggak bergantung sama hasil tertentu, atau satu-satunya jalan buat sampai ke tujuan. Yang seru dari punya visi besar adalah, kamu bisa lebih santai jalanin hidup. Kamu nggak lagi ngerasa perlu nahan orang atau momen tertentu buat bikin mimpi kamu jadi kenyataan. Sebaliknya, kamu jadi lebih terbuka sama kemungkinan baru dan jalan-jalan lain yang bisa membawa kamu lebih dekat ke impian itu. Dengan begini, hidup kamu nggak bakal kebatas sama satu orang, satu hubungan, atau satu skenario aja. Kamu punya ruang buat eksplorasi, adaptasi, dan berkembang tanpa terikat sama ekspektasi orang lain. Akhirnya, detachment itu jadi bukan soal menjauh dari orang atau pengalaman, tapi tentang ngebiarin diri kamu bebas buat ngejar mimpi besar, tanpa ngerasa terikat secara emosional sama kejadian-kejadian sementara. Bayangin diri kamu kayak langit yang luas banget. Badai, hujan, atau cuaca buruk, itu cuman lewat. Mereka nggak ngedefine siapa kamu. Jadi, fokus aja ke visi besar kamu, dan jalanin hidup sesuai arah yang kamu pilih. Yang penting, kebahagiaan dan kepuasan itu datang dari kamu ngejar jalan hidup yang autentik,
bukan dari validasi atau kehadiran orang lain. Oke, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka ya. Sehat selalu. Semoga harimu menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.